Salam dan selamat pagi kepada saudara dan saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita setiap hari. Sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama, mempermuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Saint Andrew Buluran, gereja kita yang ke-41 tahun. Dan ini ada suatu kegembiraan bagi saya dan juga kepada saudara sekalian pastinya. Karena selama 40 tahun Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menaungi kita, bahkan Tuhan bekerja dalam setiap pelayanan kita. Amin. Jadi patutlah dan layaklah kita bersama-sama bersyukur dalam kelompok kita, di rumah atau dimanapun saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan sudah tentu hari mengembirakan bagi kita, dan itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita datang ke dalam Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kita, supaya kegembiraan, kesyukuran kita itu dapat diluahkan melalui doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami, terutamanya dalam kami merayakan ulang tahun Gereja Saint Andrew ke-41 pada hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam seluruh pelayanan kami sejak 40 tahun yang lalu sehingga saat ini. Kami nampak pekerjaan yang Tuhan luar biasa nyatakan dalam pelayanan kami dan gereja ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kiranya kegembiraan, kesyukuran kami dinyatakan oleh Tuhan melalui firman Allah saat ini. Dan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami, agar setiap kami mengalami kehadiran-Mu, mengalami urapan-Mu, mengalami kepenuhan sukacita dari Tuhan sendiri. Oleh Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami oleh firman-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan dan dipermuliakan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, sudah tentu menggembirakan kepada kita hari ini. Dan tajuk khotbah kita pada hari ini yaitu Andreas, pemenang jiwa. Dan sudah tentu saudara sudah mendengar pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-42. Dan di sana firman Tuhan menyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42 mengatakan sedemikian. Dan segera Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami sudah berjumpa dengan Mesias. Mesias sama dengan Kristus. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia lalu berkata, kamu Simon anak Yohanes, tetapi kamu akan disebut Kefas. Kefas sama dengan Petrus dan bermakna bukit batu. Nah, saudara dan saudara sekalian, Andreas dalam bahasa Malaysia, dan kalau kita berkata dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu Andrew. Jadi Andreas salah seorang murid Yohanes Pembaptis yang berasal dari Kapernaum. Nama Andreas bermaksud atau berarti gagah atau berani. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis sendiri yang menyatakan kepada Andreas atau kepada Andrew bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bermula dari itu, Andreas berinisiatif mengikut Yesus dan menjadi salah seorang dari dua murid pertama Tuhan Yesus. Andreas atau Rasul Andreas memberitahu kepada Simon, saudaranya, bahwa Yesus adalah Mesias dan mengikutinya. Dia membawa Simon kepada Yesus. Tindakan ini menunjukkan ciri-ciri sifat Rasul Andreas yang prihatin terhadap keselamatan setiap pribadi.
Dia menceritakan imannya atau kepercayaannya kepada Kristus, kepada Simon. Rasul Andreas sebenarnya mempunyai 3 cabaran atau 3 kesukaran sewaktu dia menceritakan imannya kepada Simon. Yang pertama, Simon adalah saudara Andreas. Berkongsi mengenai pengalaman rohani atau berkongsi melalui Injil kepada anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kita adalah yang paling susah, yang paling sukar. Sebab mereka mengenali baik buruknya kita. Mereka mempunyai potensi untuk mengganggu atau melecehkan kita atau mengabaikan kita atau mengabaikan pengalaman rohani kita dibandingkan dengan keburukan kita. Cabaran yang kedua bagi Andreas ialah Simon adalah orang yang sukar atau orang yang keras. Perangai atau tabiat Simon yang suka heboh, selalu mengikut gerak hati dan agak mendasak. Cabaran yang ketiga ialah Simon adalah orang yang membayangi hidup Andreas. Namun di tengah-tengah cabaran tersebut, Andreas tetap membawa Simon bertemu dengan Yesus. Hasilnya lahirlah seorang rasul yang besar seperti Petrus atau Simon Petrus. Setiap jiwa yang diubahkan Tuhan Yesus atau Kristus mempunyai potensi menjadi besar seperti Simon Petrus. Amin, saudara. Itulah sebabnya pada hari ini kita belajar mengenai Andreas atau Andrew. Karena tepat pada waktunya kita merayakan hari Saint Andrew dan kebetulan pula nama gereja kita ialah Saint Andrew atau Andrew yang bermaksud dalam bahasa Indonesia ialah Andreas. Dan kita perlu merenungkan peranan Rasul Andreas ini untuk diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita agar kita dapat menghargai gereja kita lebih dalam lagi. Amin, saudara. Haleluya. Poin yang pertama, Andreas mengambil keputusan mengikut Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 40. Seorang daripada 2 orang yang mendengar kata-kata Yohanes lalu pergi mengikuti Yesus ialah Andreas, saudara Simon Petrus. Ketika Yesus menyusuri danau Galilea, dia menjumpai Simon Petrus dan Andreas yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Yesus memanggil 2 orang bersaudara ini menjadi penjala manusia. Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku akan mengajar kamu menjala orang supaya menjadi pengikutku." Mendengar panggilan Tuhan Yesus itu, mereka pun bergagas meninggalkan jalannya dan kemudian mengikut dia dengan sepenuh hati. Mereka berpikir mengikut Yesus dan melayani dia, mereka harus meninggalkan semua pekerjaannya. Apakah harus demikian? Tuhan tidak pernah memerintah umatnya meninggalkan pekerjaannya kecuali mereka yang mengambil keputusan melayani Tuhan sepenuh masa atau full time di gereja. Sebab melayani Tuhan sebagai pengkhotbah, pendoa, pemimpin pujian, pemain musik, pemimpin kebaktian, pembacaan Alkitab, pemimpin sel, dan sebagainya tidak seharusnya meninggalkan pekerjaan kita hanya mahu menjadi pendoa. Ketika Petrus dan Andreas berkesempatan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan, Yesus tidak marah kepada mereka, bahkan ia bersedia menolong. Yohanes pasal 21 ayat 6 mengatakan,
Yesus berkata kepada mereka, labuhkanlah jala ke sebelah kanan perahu, lalu kamu akan mendapat ikan. Mereka melabuhkan jala, tetapi mereka tidak terdaya menariknya kembali karena terlalu banyak ikan yang tertangkap. Perkara sama dialami oleh Yakobus dan Yohanes yang sedang sibuk dengan jala mereka. Yakobus dan Yohanes pun meninggalkan perahunya dan keluarganya dan mengikuti Yesus. Sejak mengikuti Yesus, mereka memiliki visi Allah, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebagai penjala manusia, mereka akan pergi mencari dan mengumpulkan mereka yang baru bertobat menjadi murid-murid Yesus. Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Menjadi penjala manusia, mereka harus meresponi dalam ketaatan dengan cara meninggalkan kehidupan lama untuk memasuki kelas pemuridan bersama Yesus. Mereka harus melewati kelas persiapan yang diajarkan Yesus melalui perkataan, sikap, dan perbuatannya. Dengan hidup bersama-sama, mereka mengendal dan mencontohi kehidupan gurunya. Disadari atau tidak, sikap mereka diubahkan seperti Yesus. Dengan demikian, kelak mereka akan mampu memuridkan murid-murid Yesus lainnya. Saudara dan saudara sekalian, apakah kita memiliki kerinduan menjadi murid Yesus dan berkarya seperti Yesus? Marilah kita mengevaluasi diri, meninjau diri. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus? Seberapa ramai dari kita telah mencontohi sikap dan kehidupan Yesus? Kita sering kali lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya pekerjaan kita adalah ladang untuk melayani Tuhan. Pekerjaan kita adalah panggilan Tuhan bagi kita. Oleh itu, apapun pekerjaan kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk bekerja, kiranya keberadaan kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Haleluya. Poin yang kedua, Andreas membawa orang lain bertemu Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 41 hingga ke ayat 42. Dengan segera Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami sudah berjumpa dengan Mesias. Mesias sama dengan Kristus. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Beberapa orang Yunani datang kepada Filipus. Mengapa? Mereka mahu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Filipus tidak tahu apa yang harus dibuat. Mengapa? Mungkin Filipus ragu-ragu sebab dia ingat perkataan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebab itu Filipus pergi kepada Andreas. Dan Andreas langsung membawa mereka kepada Yesus. Ada begitu banyak cerita, tradisi mengenai Andreas. Tradisi mengatakan Andreas pergi ke Sektia atau Rusia dan Yunani, lalu mati syahid di sana.
Sebahagian tubuhnya dibawa ke Scotland. Andreas disalibkan di sebuah salib berbentuk X selama 2 hari. Selama 2 hari, Andreas tidak henti-henti bersaksi atau berkhotbah mengenai imannya sehingga menghembuskan nafasnya terakhir. Nah, sepanjang sejarah Kristen, salib yang berbentuk X itu dikenal sebagai salib Rasul Andreas atau Rasul Andrew. Untuk menghormati dan mengenang kesetiaan Rasul Andreas sebagai pengikut Yesus atau pengikut Kristus, maka Scotland meletakkan salib X dalam bendera negara itu. Saudara, Rasul Andreas menjalani sebuah kehidupan yang indah. Dia mempunyai kesaksian yang luar biasa. Dia digambarkan dalam Injil sebagai seorang pemenang jiwa yang memperkenalkan seseorang kepada Tuhan Yesus, seperti yang dia lakukan kepada saudaranya Simon Petrus. Dia membawanya kepada Yesus. Kita selalu berharap bahwa melalui khotbah, kebaktian kepenuhan rohani, seminar, dan mengadakan konferensi dapat memenangkan dunia bagi Kristus. Semua perkara yang kita perlukan adalah mencari seseorang pembicara atau pengkhotbah yang penuh karunia dan membiarkan dia berdiri di depan jemaat dengan harapan setiap orang akan dimenangkan kepada Tuhan Yesus. Perkara tersebut tidak selalu bekerja dengan cara itu. Selalunya orang-orang yang dimenangkan kepada Kristus dilakukan secara pribadi. Demikian juga dengan iman Kristen yang mula-mula. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada Yesus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. 2 orang murid Yohanes, yaitu Rasul Yohanes dan Rasul Andreas. Keduanya pengikut Yohanes dan dimenangkan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Satu pertanyaan, apakah penamaan gereja St. Andrew ini suatu kebetulan? Saya percaya Tuhan meletakkan di hati yang mencadangkan gereja ini dinamakan gereja St. Andrew. Baik secara tidak langsung atau secara langsung mengingatkan kepada semua jemaat gereja St. Andrew mengenai ciri-ciri pelayanan Rasul Andreas atau Rasul Andrew, supaya mempunyai gaya hidup yang suka membawa orang bertemu dengan Tuhan Yesus, memuridkan ramai orang menjadi murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan, dengan ini marilah kita membaharui komitmen kita dalam melayani Tuhan dan mengambil teladan sesuai dengan nama gereja kita St. Andrew atau Rasul Andreas. Marilah kita membawa lebih ramai orang kepada Tuhan Yesus. Kalau semua jemaat mengungsikan Injil hanya seorang dalam 1 bulan, bermakna seorang membawa 12 murid atau 12 orang kepada Yesus. Bayangkan berapa banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak cara kita mengembangkan pelayanan penginjilan dalam gereja kita. Baik secara pribadi kita menjadi penginjil atau suka bersaksi, itu sebagai gaya hidup kita. Meningkatkan iman kita dengan melabur kawangan, memberi persepuluhan dan persembahan untuk kegunaan pelayanan penginjilan. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak dapat pergi ke luar negeri. Mungkin kita tidak dapat pergi ke bangsa-bangsa. Marilah kita membuka pelayanan kita, bukan hanya di sini, tetapi ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia.
Mungkin kita sendiri tidak sampai ke tempat-tempat yang belum dimasuki Injil. Tetapi kawangan kita, sumbangan kita, sokongan kita, doa kita boleh sampai ke tempat tersebut. Boleh sampai ke di mana Injil akan diberitakan. Tuhan Yesus berpesan kepada kita sebagai gereja Saint Andrew, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Jadi inilah ceparan kita, saudara. Mari kita mengambil dan meresapi ciri-ciri sifat Andrew atau Andreas sebagai penginjil pribadi yang membawa orang kepada Kristus. Dan biarlah kita menjadi Andrew yang memberitakan firman Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa, sampai ke seluruh dunia. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Oleh itu Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kiranya firman-Mu yang sederhana ini mengambil tempat dalam hati kami, menyentuh kami, agar kami mempunyai sifat seperti Andrew, seperti Andreas, suka memberitakan firman-Mu, suka memperkenalkan Yesus kepada orang lain, dan kiranya Engkau ditinggikan ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini, dalam kami mensyukuri, dalam kami menyambut Engkau dalam pelayanan kami 41 tahun yang lalu. Kiranya Engkau ditinggikan ya Tuhan. Berkatilah Saint Andrew ini. Berkatilah semua jemaat yang melayani di Saint Andrew ini. Berkatilah gereja ini. Agar dia bersinar. Agar dia menjadi cahaya yang menyinarkan kemuliaan-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan. Dan biarlah ramai orang tahu Yesus melalui gereja ini. Dan gereja ini diberkati oleh Tuhan sendiri. Oleh itu Bapa, berkati semua jemaat-Mu, mulai dari kanak-kanak, pemuda-pemudi, bahkan orang dewasa. Kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, menyadarkan kami, supaya mengambil respon menjadi Andrew dalam sifat hidup kami, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkatilah pelayanan kami yang selanjutnya di tahun-tahun akan datang. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lekah dan tidak pernah ditarik daripada gereja ini. Melainkan Engkau sendiri yang menjamah, Engkau memberkati, dan Engkau sendirilah yang memimpin kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan urapan Tuhan. Dan kami percaya gereja ini mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Pelayanan yang luar biasa kepada bangsa-bangsa. Dan Engkaulah dimuliakan, Engkau ditinggikan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Semua katakan, amin.